Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akhwat, jumpa lagi di WhatsApp Keakhwatan Saka Podcast. Jadi kali ini adalah podcast kedua kami. Kalau kemarin kami ditemani oleh Mbak Lintang dan sekarang kami ditemani oleh Mbak Lintang lagi. Nah, buat kalian yang belum tahu Mbak Lintang itu siapa, boleh banget loh dengerin podcast yang sebelumnya. Insya Allah nggak kalah bermanfaat kok. Dan untuk part kali ini, Mbak Lintang akan membahas tentang bye-bye insecure. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya kalian udah tahu belum sih insecure itu apa? Kalau ada yang masih bingung, yuk langsung aja kita simak penjelasan dari Mbak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Udah lama banget ya gak berjumpa di dunia nyata nih. Kenalkan, saya Lintang Robani, bisa dipanggil Kak Lintang ya. Saya alumni SMA Negeri 1 Kalasan tahun 2015. Tahun 2015 berarti kalian masih SD, SMP? Gak terlalu jauh dong ya jaraknya. Apapun kondisi kalian hari ini, semoga selalu sehat, bisa menerima diri, menerima nikmat, dan juga bersyukur ya. Kebetulan alhamdulillah ini sudah mau masuk tahun kedua saya jadi konselor sekolah dan juga entrepreneur atau pengusaha di bidang anti-aging. Jadi sedikit banyak saya melihat satu fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman pernah nonton film Imperfect, nah, tahu ya yang dibahas apa? Oke, fenomena insecure yang sudah muncul di akhir tahun 2019 ya. Walaupun sebenarnya kita udah merasa kalau kok dia lebih cantik sih, kok dia bisa lebih pinter, kok aku cuman gini-gini doang ya. Nah, apalagi kalau pas kalian lagi pembelajaran daring, lagi sibuk untuk lebih banyak waktu belajar dari rumah. Kemudian kalau misalnya bosen, tinggal scroll-scroll di Instagram, di sosmed gitu ya. Kita ngeliat, ya ampun kok dia bisa juara gitu sih, padahal kan lagi online. Kok dia bisa ya mencapai itu? Aku kok cuma gini-gini doang ya. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Nah, ternyata teman-teman semuanya, kalau kita merasa hal itu terjadi pada diri kita, itu adalah salah satu tanda diri kita sedang insecure. Atau kita lagi merasa nggak baik-baik saja dengan diri kita. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah gejala yang normally happen. Jadi normal terjadi di sekitar kita, termasuk aku juga pernah ngalamin hal itu. Cuman ketika kita ngelihat bahwa itu sudah terjadi dalam diri kita, so what will you do next? Apa yang ingin kamu lakukan setelahnya? Ada orang yang sadar, dia sering ngerasa kalau aku insecure membandingkan pencapaian orang lain dengan kita yang gak bertumbuh gitu ya. Dia udah juara ini itu, kita kok cuman memandang dia juara doang. Padahal ternyata bisa jadi usaha kita juga beda teman-teman dengan dia. Nah, kenapa ya dia kok bisa sih jadi juara kelas? Padahal kan kita kelasnya sama, gurunya sama. Kok aku cuman gini-gini doang ya? Nah, kenapa sih dia bisa lebih pede? Omongannya didengerin, kemudian segala yang dia lakuin tuh banyak gitu loh jamaahnya, pengikutnya. Kok aku cuma gini-gini doang ya? Disimak aja enggak. Sadar atau enggak, penghakiman yang dangkal ini teman-teman, yang membuat kita sendiri yang makin membuat kita jadi makin gelisah. Padahal kalau kita tilik lagi, bisa jadi di balik pencapaiannya dia hari ini, dia sudah mengorbankan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Misalnya dia mengorbankan waktunya biasanya dia main tapi dia belajar. Dia mencoba untuk mengalahkan ketakutan padahal awalnya ngerasa takut dan mau untuk belajar. Oke, mari kita coba untuk mengubah pola pikir ya adik-adik. Membandingkan diri kita dengan pembanding yang tidak seimbang. Maksudnya gimana sih Mbak Lintang nih? Jadi membandingkan kita dengan pembanding tidak seimbang itu artinya kita dibandingkan dengan pencapaian teman kita. Padahal startnya beda. Kita berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakangnya berbeda, bahkan pola asuhnya juga beda.
Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak akan ada habisnya adik-adik semuanya. Makanya kalau kayak gitu gimana caranya kita biar bisa bertumbuh? Caranya adalah membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Ada nggak progres kita dari hari ke hari? Coba deh, yuk kita coba untuk siap-siap berubah ya dari hari ini. Kalau kita ngeliat berapa lama waktu yang kita pakai sampai hari ini. Misalnya usia kalian sekarang 16 tahun. Kalau dikali 365 hari dalam setahun, jadi sampai berapa hari ini? Oke, kalau di total berarti sudah menggunakan waktu 5.840 hari. Lama banget ya. Nah, dari waktu itu, apa yang kalian sudah lakukan? Mengerjakan hobi, Mbak. Wah, aku belajar. Ada juga yang merajut prestasi-prestasi. Atau bahkan sebaliknya, hanya sibuk membandingkan diri dengan orang lain, meratapi nasib, kemudian menarik diri, dan akhirnya apa? Hanya jalan di tempat. Kira-kira kalian memilih yang mana nih? Apakah kalian sebelumnya pernah merasa berprogres yang bertumbuh, atau hanya stuck di situ aja? Nah, kalau misalnya sampai hari ini kalian merasa stuck gitu ya, kayaknya belum ada pertumbuhan apapun deh Mbak, aku masih ngebanding-bandingin diriku dengan orang lain gitu. Oke, gak apa-apa. Kita coba untuk menerima hal itu di masa lalu ya. Oke, itu udah terjadi dan kita gak bisa balik lagi ke masa itu. Dan sekarang coba deh kita buat kesepakatan dengan diri kita sendiri untuk berubah. Gimana sih caranya berubah? Nah, yuk kita ikutin. Jadi teman-teman, andai saja kita punya waktu 60 tahun kesempatan hidupnya ya. Artinya kita masih punya waktu 44 tahun lagi. Itu yang untuk kalian yang usianya udah 16 tahun. Dan artinya kalau kita kalikan 365 hari, berarti masih ada waktu 16.060 hari. Bagaimana kalau kita sepakat untuk fokus menanam benih, menyemai, dan juga merawat rumput kita sendiri? Tentu akan beda halnya dengan sibuk membandingkan dengan tolak ukur orang lain. Nah, adik-adik semuanya, gimana caranya? Kita coba lihat bahwa setiap manusia punya waktu yang sama, 24 jam. Potensinya juga beraneka ragam. Mengatasi gelisah karena insecure, bisa kita coba dengan membuat kita tahu apa sih penyebabnya. Yang pertama, kenali penyebab kita merasa insecure. Kalau kita hanya bekerja keras untuk memenuhi standar orang lain, tidak akan ada selesainya. Jadi, ketika perasaan itu muncul, coba deh refleksikan apa sih penyebabnya. Tidak akan mungkin insecure itu datang tanpa penyebab. Coba kalian lihat, oke, aku merasa insecure karena dia lebih cerdas daripada aku. Oke, aku merasa bahwa ternyata keluarga dia terlihat lebih bahagia daripada keluargaku. Nah, kalau sudah dilihat dan juga di breakdown atau diurai penyebabnya seperti apa, ibaratnya adik-adik itu kalian sedang merasakan mengurai sebuah benang kusut. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa benang itu tetap kusut, tidak akan ada penyelesaiannya. Tapi kalau kita coba urai, kita coba cari mana ujungnya, nah disitulah kalian bisa menemukan lurusnya benang ini dan kalian bisa tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi insecure itu dengan menemukan penyebabnya. Misalnya, hari ini aku seharian merasa gak produktif nih, apalagi belajar dari rumah, rasa jadi tantangan banget buat aku. Scroll di sosmed, lihat orang-orang merasa bertumbuh dan kita gak bisa. Coba deh kalau kita lihat bahwa, dia berprestasi nih di bidang speech contest gitu. Kenapa gak kalian coba lihat, wah ini potensi banget. Siapa tahu nanti kalau kita lomba bareng di tim penelitian, dia jadi tim aku dan dia bisa presentasi dengan bagus. Nah, aku kan bisa merangkai dari segi administratifnya, dari segi penelitiannya. Nah, kita bisa bekerja sama. Dia yang presentasi, kami yang menyusun. Nah, kalau kita merubah untuk berpola pikir seperti itu, tentunya akan mengubah sikap kita. Ingat adik-adik semuanya bahwa ketika kita membenahi mindset, itu akan membenahi pola sikap kita. Kemudian selanjutnya adalah bergaul dengan lingkungan yang bertumbuh. Tentu akan beda halnya ketika kalian hanya
bergabung dengan lingkungan yang tidak bertumbuh. Ya beda lah mbak, ya beda. Makanya apakah selama ini kalian sudah menemukan komunitas yang tepat untuk bertumbuh? Coba cari dulu. Selanjutnya adalah bangun rasa mencintai diri sendiri. Apakah kamu terbangun dari keluarga yang selalu mengapresiasi apapun pencapaian kamu? Misalnya kamu bisa mengalahkan ketakutan, kamu bisa mencapai prestasi, kamu bisa mengalahkan ketakutan dan mengubah itu menjadi percaya diri. Nah, atau kalian termasuk keluarga yang harus baik dulu baru dipuji. Apakah ada penghakiman? Nah, sampai di sini kalau misalnya kalian merasa bahwa ada beberapa hal dari keluarga kalian yang membentuk kalian menjadi tidak percaya diri, minder, kemudian pernah merasa menjadi korban perundungan atau bullying di masa lalu, coba deh itu semuanya diurai dan kita coba untuk menerima itu semuanya. Kalau hanya berkutat pada kayak aku nggak bisa, itu akan terjadi terus menerus dan kita tidak ada perubahannya. Tapi beda halnya kalau kita mencoba untuk menerima itu semua, tentunya kita bisa fokus untuk tumbuh minimal 1% setiap harinya. Bayangin aja kalau misalnya kalian hidup selama 365 hari dalam setahun, berarti sudah tumbuh ya 365%. Wow, luar biasa kan? Nah, ketika kalian merasa itu kembali muncul, tips yang kedua tadi adalah bagaimana kalian bisa menerima diri sendiri dan fokus dengan pertumbuhan. Coba, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah temukan cara kalian mencintai diri sendiri. Apakah dengan membantu orang lain, ataukah dengan memenuhi penerimaan mereka, atau kalian mencoba untuk aku tahu kelebihanku, aku tahu kekuranganku, dan aku paham di mana aku harus berhenti, berjeda dulu, dan kemudian mulai lagi. Nah, itu perlu banget nih. Kenapa? Karena agar membuat adik-adik itu tidak bosan dengan siklus hidup dan kalian bisa tahu kayaknya aku harus jeda dulu deh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sisakan waktu kurang lebih 30 menit saja dalam sehari. Coba deh kalian lihat apa sih pencapaian yang sudah kalian lakukan sampai hari ini, dan disitulah bisa jadi titik momen dimana kalian mulai untuk aku punya potensi kok dan aku bisa bertumbuh. Nah, begitulah caranya. Kalian siap untuk mencoba? Selamat bertumbuh dan berprogres setiap harinya. Perlu diingat bahwa keputusan dan juga cara kamu berpikir hari ini akan mempengaruhi sikap kamu dan juga masa depan kamu selanjutnya. Selamat bertumbuh adik-adikku semuanya. Sampai jumpa lagi. Baik, tadi kita udah nyimak nih materi dari Mbak Lintang yang pastinya bermanfaat banget. Terima kasih Mbak Lintang yang sudah bersedia memberikan penjelasan tentang tema kali ini. Jadi, yuk hilangkan rasa insecure kita dan lebih bersyukur lagi. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah berkenan mendengar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast WhatsApp selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.